Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Barentu Fit. Di video ini aku ingin membagikan tips bagaimana cara memilih tali skipping terbaik dan bagaimana cara memilih tali skipping untuk pemula. Oke, kita langsung review beberapa jenis tali skipping yang akan sering kalian jumpai. Jenis tali skipping pertama adalah speed rope yang bentuknya seperti ini. Ciri-cirinya adalah tali skippingnya itu sangat tipis ya teman-teman, sesuai namanya. Jadi speed rope itu digunakan untuk melatih speed atau melatih kecepatan skipping kalian. Ciri-ciri speed rope adalah talinya tipis dan biasanya ini terbuat dari kawat. Perhatikan ya, ini terbuat dari kawat. Untuk tali jenis speed rope itu biasanya bisa di-adjust ya panjangnya, jadi bisa disesuaikan. Kalau untuk jenis speed rope ini biasanya cara adjustnya gampang, hanya tinggal kalian putar di bagian sini. Di sini ada putarannya, jadi bisa kalian putar ke sini ya. Nah, kalau kalian putar ke sini, itu nanti kalian bisa panjangkan, atau kalian putar ke sini, itu kalian bisa pendekkan talinya. Kemudian kalian bisa kunci lagi dengan cara diputar. Aku akan mereview kelebihan speed rope ya. Kelebihan speed rope itu yang pertama, tali ini bagus sekali digunakan untuk latihan speed. Jadi kalau kalian ingin meningkatkan kecepatan skipping kalian ingin merasakan feel kecepatan dari skipping, maka speed rope ini alat yang bagus karena speed rope ini talinya tipis sekali, jadi sangat bagus digunakan untuk latihan meningkatkan kecepatan. Kalau kalian ingin latihan double under, triple under itu juga bagus menggunakan alat yang speed rope ini. Tetapi kekurangan speed rope adalah talinya ini sangat ringan ya, sehingga untuk sebagian orang yang mungkin kalian nggak suka tali yang terlalu ringan, nah speed rope ini mungkin kurang cocok karena speed rope ini ringan banget, sehingga kalau kalian misalnya sudah terbiasa skipping dengan tali standar atau tali yang agak berat, maka speed rope ini rasanya nggak akan terlalu terasa ya ketika kalian skipping. Dan yang kedua, speed rope ini terbuat dari kawat, sehingga kalau speed rope ini nyangkut atau misalnya kena di punggung atau di kaki kalian itu lumayan sakit ya dibandingkan tali-tali jenis lainnya. Jenis tali skipping kedua adalah standar rope ya, atau aku biasanya nyebutnya itu adalah tali skipping yang umum ya, karena ini adalah tali skipping yang paling umum, paling sering kalian jumpai. Jadi ciri-cirinya itu adalah talinya itu standar ya, jadi talinya ini enggak terlalu kecil kayak speed rope tadi kan kecil ya. Kalau ini talinya agak tebal, lebih tebal, dan ini juga lebih berat tentunya dari speed rope, tapi ini juga enggak terlalu berat ya, standar rope begitu. Ini yang aku punya adalah merek Kettler. Untuk bahan standar rope sendiri itu pada umumnya terbuat dari karet ya. Ini terbuat dari tali biasa ya, tali biasa ini dari karet, atau kadang-kadang kalian juga bisa menemukan tali skipping yang terbuat dari kulit atau leather yang seperti ini. Jadi ini yang paling ideal untuk skipping. Dan untuk tali standar sendiri, ini yang aku punya Kettler, itu juga bisa disesuaikan ya untuk panjang pendeknya. Jadi biasanya untuk tali standar itu penyesuaiannya ada di sini di bawah handle-nya. Kalau untuk yang aku punya ini tinggal dibuka saja ya di bagian sini. Di bagian sini tinggal dibuka. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini ya untuk penyesuaian panjang pendeknya. Nah, ini cara menyesuaikannya juga cukup gampang. Ini tinggal kalian naikkan ke atas ya. Nah, kalian dorong ya, kalian dorong seperti ini, kalian tarik ya. Nah, kalau ditarik kan ini sudah lepas dari sini. Nah, untuk memanjangkan atau memendekkan ini bisa kalian taruh di sini ya, kalian tarik ke sini, kalian tarik ke bawah. Kalau kalian mau pendekkan, kalian tarik terus ke bawah, atau kalau kalian mau panjangkan, kalian tarik ke atas seperti ini. Nah, setelah ada di posisi ini, teman-teman, kalian bisa satukan lagi seperti ini.
Nah, sehingga ini sudah terpasang, sudah ke-adjust talinya. Kemudian kalian bisa kembalikan ke sini dan kalian tutup lagi. Kelebihan dari tali skipping standar rope adalah tali skipping ini bisa digunakan untuk latihan jenis apapun. Jadi ini sangat bagus untuk latihan freestyle ya, seperti double skip, kemudian latihan crisscross itu bagus sekali menggunakan alat ini karena dia ini tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Sedangkan kekurangan untuk tali skipping standar ini mungkin ini kan talisnya standar ya teman-teman, jadi tidak terlalu berat. Jadi kalau kalian ingin latihan strength ya, kalian ingin mengincar skipping yang agak berat, itu mungkin ini kurang cocok. Tali skipping ketiga adalah weighted rope atau tali skipping yang ada pemberatnya. Jadi tali skipping yang ada pemberatnya itu biasanya pemberatnya ada di handle-nya ya, di dalam handle-nya. Ini seperti ini bentuknya. Ini kebetulan aku juga punya yang Kettler ya teman-teman. Jadi untuk weighted rope sendiri itu pemberatnya ada di handle, jadi bisa kalian lihat ya. Biasanya kalau tali skipping pemberat itu pemberatnya dimasukkan di dalam handle-nya. Nah, ini di sini. Nah, ini pemberatnya ada di sini. Cuma pemberatnya memang nggak terlalu berat ya. Ini cuma sekitar 200 gram. 200 gram itu hanya sekitar 0,2 kilo ya teman-teman. Untuk tali skipping pemberat yang aku punya ini, handle-nya terbuat dari plastik dan panjang talinya itu juga bisa di-adjust. Jadi cara adjustnya itu juga sama seperti tadi ya caranya. Jadi kalian bisa keluarkan dulu talinya. Nah, ini ya seperti ini. Kalian bisa keluarkan talinya dan kemudian kalian bisa adjust panjangnya. Jadi cara adjustnya sama seperti yang sebelumnya ya, yang tali standar sudah aku jelaskan caranya. Cuman ini kekurangannya, kalau misalnya ini sudah kalian pendekkan talinya, misalnya sampai segini, itu handle-nya, pemberatnya ini tidak bisa dimasukkan lagi ya teman-teman. Jadi ini kalau sudah dipendekkan talinya, kalian sudah nggak bisa pakai handle-nya karena nggak akan muat untuk masuk di dalam sini. Kelebihan weighted rope adalah talinya ini nyaman untuk digunakan ya, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Jadi bisa digunakan untuk pemula karena talinya adalah tali standar dari karet biasa. Jadi cukup nyaman, dan kelebihan kedua ini bisa digunakan untuk menambah strength ya, untuk menambah berat skipping. Tapi kekurangan dari tali ini adalah tali weighted rope ini beratnya cuma di handle. Jadi memang feel-nya kurang kerasa ya teman-teman. Kalau untuk latihan skipping yang lebih berat lagi itu kurang kerasa karena beratnya tuh hanya di handle, tapi di talinya itu masih ringan, sama seperti tali skipping lainnya. Jenis tali yang keempat yang mungkin kalian juga sering temukan itu adalah skipping dengan tali selang ya, seperti ini. Ini juga bagian dari weighted rope ya, skipping pemberat, tapi bedanya sama pemberat yang tadi adalah tali skipping selang itu beratnya ada di talinya, karena talinya dari selang ini tebal banget ya teman-teman dibandingkan tali lainnya. Handle-nya dari kayu biasa ya, jadi handle-nya ini nggak ada pemberatnya.
Kelebihan pertama, tali skipping selang adalah sangat bagus digunakan untuk latihan strength. Jadi kalau kalian ingin mengincar tali skipping yang berat, yang benar-benar kerasa untuk skipping, maka tali skipping inilah yang paling cocok ya teman-teman dibandingkan semua tali skipping lainnya. Jadi kalau latihan menggunakan skipping selang ini itu akan lebih kerasa ya pembakaran kalorinya, karena kalian membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mengayun talinya. Namun kekurangan tali skipping selang adalah tali skipping selang ini yang pertama ya jelas kurang cocok digunakan untuk latihan speed. Jadi ini adalah untuk latihan strength ya, untuk menambah kekuatan kalian. Jadi kalau untuk latihan kecepatan ini tidak cocok untuk dengan tali ini. Begitu. Kemudian yang kedua, karena talinya ini berat maka juga hampir nggak bisa digunakan untuk latihan freestyle ya. Kalau freestyle ini ya bisa dikit-dikit tapi nggak nyaman ya, pastinya nggak nyaman begitu. Untuk pemula aku sarankan gunakan tali skipping yang standar ya. Jadi yang seperti ini, itu yang standar ini yang sebenarnya paling cocok untuk pemula. Kenapa paling cocok untuk pemula? Karena tali skipping standar ini tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Jadi kalau kalian pakai tali standar, nanti kalian penyesuaian ke jenis-jenis tali lainnya itu akan lebih mudah begitu. Nah untuk pemula aku tidak terlalu menyarankan yang speed rope ya. Speed rope ini meskipun tipis ya, tipis sekali begitu, kelihatannya enak buat pemula ya, tapi sebenarnya speed rope ini kurang cocok ya buat pemula. Kenapa? Karena speed rope ini terbuat dari kawat ya. Jadi kalau pemula itu kan pasti sering nyangkut kalau skipping. Nah kalau skipping sering nyangkut terus kena kawat ini pasti akan kerasa ya, kerasa lumayan sakit begitu. Dan karena talinya ringan ini akan menurutku kurang cocok buat pemula, karena kalau kalian terbiasa dengan tali yang terlalu ringan, nanti penyesuaian ke jenis-jenis tali lain yang lebih besar itu akan lebih sulit ya, akan merasa kurang nyaman. Jadi buat pemula kalian harus gunakan tali yang standar terlebih dahulu. Kemudian tips dari aku, kalau kalian mau memilih tali skipping itu sebaiknya kalian pilih tali skipping yang adjustable ya, yang bisa dipanjang pendekkan talinya begitu. Karena ada juga jenis-jenis tali skipping yang itu tidak bisa dipanjangkan atau dipendekkan, jadi memang fix dipanjang segitu. Nah masalahnya karena postur orang beda-beda, maka kalian mungkin kendalanya itu yang sering aku temukan adalah salah memilih tali skipping. Jadi tali skippingnya itu setelah dibeli ternyata kepanjangan atau kependekan karena tidak bisa di-adjust. Jadi tipsnya sebelum kalian beli tali skipping, kalian harus perhatikan deskripsinya ya teman-teman. Deskripsi talinya itu berapa sentimeter, handle-nya berapa sentimeter. Buat teman-teman yang posturnya itu mungkin normal ya, di atas 180 cm itu kalian mungkin sudah bisa menggunakan tali skipping yang panjangnya itu antara 288 sampai 290-an cm. Tapi buat teman-teman yang posturnya itu mungkin di atas 180, aku sarankan kalian memilih tali skipping yang panjangnya itu minimal 3 meter ya, 300 cm. Jadi harus diperhatikan deskripsinya sebelum kalian membeli. Oke teman-teman, itu tadi adalah jenis-jenis tali skipping dan tips memilih tali skipping yang terbaik untuk kalian sesuai dengan tujuan masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nantikan aku di tips-tips latihan selanjutnya.